Asik, kita mulai guys. Halo semuanya, selamat datang di live Instagram HMPS Ipol. Boleh diajakin dulu yuk teman-temannya buat join ke live Instagramnya biar seru. Yuk boleh yuk ajakin lagi teman-temannya, kita ngabuburit bareng di live Instagram HMPS Ipol Unpad. Dan kita bakal bahas mengenai kupas tuntas ilmu politik dengan tema ngabuburit bareng alumni guys. Jadi hari ini kita bakal kedatangan alumni seperti biasa ya. Dan kita bakal nanya-nanya nih tentang what's life after ilmu politik. Dan alumni kali ini bakal keren banget, jadi jangan sampai tinggalan. Kalian semua harus banget nonton ini karena ini merupakan pokoknya ini alumni keren banget lah, inspirasi banget gitu ya, inspirator banget buat kita semua. So jangan lupa ajakin temen-temennya buat join ke Instagram, live Instagram kita biar kita rame seru-seruan di sini. Nanti kita bakal ada sesi diskusi juga, jadi kalau teman-teman kepo atau misalnya ingin bertanya sama beliau, boleh nanti di sesi diskusi kita bakal ngobrol bareng-bareng. Sedikit mau perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Zain Arifin atau biasa dipanggil Zain Arifin dari Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini aku bakal jadi moderator untuk acara Kupas Tuntas Ilmu Politik pada hari ini. So kita bakal bersama untuk beberapa saat ke depan gitu ya. Oh iya, ini kebetulan udah datang narasumber kita pada hari ini, ada Kak Faradila. Halo Teh, selamat sore. Halo. Aduh. Halo, assalamualaikum Teh. Halo, sorry ya suaranya enggak. Iya Teh, suaranya agak mendem gitu ya. Halo. Iya, halo Teh. Udah kedengaran sih. Halo, suaraku udah kedengeran belum ya? Udah kedengaran Teh, cuman mungkin masih agak nge-lag ya videonya mungkin. Masih agak putus-putus gitu. Oh gitu. Sekarang udah. Halo. Nah, udah mendingan, udah better deh. Oke deh. Oke, halo Teh, kenalin aku Muhammad Zain Arifin, biasa dipanggil Zain Arifin dari Ilmu Politik 2020. Halo. Salam kenal. Salam kenal Teh. Mungkin di sini
kita bakal mengupas tentang kehidupan. Dipanggilnya Kak Kadila ya, dipanggilnya ya. Boleh tadi lagi ya. Oke. Mungkin sekarang dikupas tuntas ilmu politik pada sesi hari ini, episode hari ini kita bakal mengupas mengenai kehidupan Kak Dila ya. Yang udah aku lihat juga dari CV Kak Dila, ternyata kehidupannya sangat-sangat menarik nih. Kayaknya seru banget sih kehidupannya, kayak berbagai macam pengalaman, experience, profesional, dan organisasi ada semua di kayak paket lengkap banget lah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol kali ya, Kak Dila juga bakal sharing-sharing tentang pengalamannya gitu. Aku kayaknya koneksinya pengen ganti dulu, boleh nggak ya? Ini kayaknya aku agak putus-putus. Oh iya, boleh, 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 Benar ya? boleh Kak Dila. Iya, silakan. Oke, jadi sambil kita nunggu Kak Dila mengganti koneksinya, jadi teman-teman ajakin lagi, udah biar pada join. Ini bakal seru banget sih, kayak kita bakal. Dan ini ngabuburit bersama alumni episode terakhir juga, jadi don't miss it teman-teman. Kehidupan semester 4, nanti kayaknya kita bahas ya. Oke, ini Kak Dila udah datang lagi nih. Wait. Halo. Oke, halo, ini tak kedengeran. Sorry, tadi ada internet connection akunya. Iya. Oke, udah mendingan sih koneksinya, cuman mungkin masih agak putus-putus gitu sih, Kak. Oh gitu. Bentar. Iya sih. Oh masih, sekarang masih putus-putus juga? Sedikit sih, Kak, cuman kayaknya udah mendingan gitu dari sebelumnya. Oh gitu, coba. Oh, aku boleh coba ini lagi nggak? Coba riset lagi nggak? Nggak ya? Boleh, Kak, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Hmm. Oke, jadi emang karena ini ya, situasi online kayak gini bikin kita agak susah gitu. Kendala utama kita tuh di jaringan dan lain-lain, jadi emang agak susah gitu tentang jaringan gitu. Apalagi secara di Indonesia belum merata ya teknologi, distribusi teknologi gitu ya mungkin. Jadi emang masih agak ada kendala jaringan gitu ya, kendala teknis yang paling sering dijumpai di masa online kayak gini. Cuman nggak apa-apa, kita masih punya banyak waktu, kita santai di sini, kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang kehidupan setelah politik, ilmu politik. Dan terutama ini buat mahasiswa ilmu politik atau mungkin teman-teman dari luar HMPS IPOL yang kepo banget sih tentang kiranya ada apa sih di ilmu politik, prospek depannya seperti apa, dan pengalaman-pengalaman dari alumni seperti apa, bisa banget kepoin aja kita di sini bareng-bareng. Oke, sambil kita menunggu aja kali ya. Jadi ke Kadila ini alumni ilmu politik angkatan 2015, dan beliau juga udah lulus tahun 2019. Jadi emang sudah alumni gitu ya. Dan beliau juga sekarang udah ibaratnya udah memiliki pekerjaan, profesional experience dan lain-lain, dan ada banyak pengalaman-pengalaman beliau yang menarik untuk kita bahas dan kita ulik mungkin kayak gitu. Oke, kita tunggu sebentar ya buat Kak Dila biar join lagi.
Jangan lupa juga buat teman-teman nyiapin pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan setelah ilmu politik, terutama buat teman-teman yang kepo nih, masih bingung aku ntar bakal internship di mana atau mungkin bakal ibaratnya ngelamar kerja di mana gitu ya. Bisa bisa banget siapin pertanyaannya biar nanti langsung disampaikan ke Kak Dilanya gitu ya. Dan siapa tahu kita bisa dapat insight atau pencerahan gitu kan dari acara kali ini. Oke, Kak Dila udah. Duh, ada pesawat ya. Halo Kak Dila. Halo. Nah, ini udah fancy koneksinya. Oke. Oke. Sorry banget tadi sempat bermasalah internetnya. Iya, nggak apa-apa Kak Dila, santai. Saya kenalin ya Kak Dila, aku Zen Arifin dari Ilmu Politik 2020. Halo, salam kenal. Halo. Eh, kayaknya di sini kita bakal sedikit ngepoin tentang kehidupannya Kak Dila kali ya, nggak apa-apa kali ya? Aduh, boleh, boleh, boleh. Karena aku juga udah ngeliat nih tentang apa namanya CV-nya Kadila dan lain-lain. Kayaknya ini Kadila kehidupannya keren banget sih, secara berbagai macam pengalaman tuh ada gitu ya. Paket lengkap banget lah pokoknya sih kalau dijabarin gitu ya. Dan topik kali ini kan sebenarnya Halo. sebenarnya ini ya, sebenarnya mengenai what life after ilmu politik gitu ya. Cuman sebelum kita beranjak ke sana, aku sedikit kepo sih Kak tentang ini, tentang kehidupan ketika Kadila masih menjadi seorang mahasiswa gitu ya di ilmu politik. Karena kalau kalau dilihat di sini Kadila selain aktif di kegiatan akademik gitu ya secara umumnya seperti mahasiswa pada umumnya, Kadila juga aktif di MUN, Kadila aktif di himpunan, bahkan menjadi wakil presiden HMPS IPOL tahun 2017 gitu. Kadila aktif di ISEC dan bahkan menjadi mahasiswa berprestasi ilmu politik. Keren banget, sumpah itu keren banget. Mungkin Kadila bisa ngejelasin nggak sih, ibaratnya merangkum sedikit cerita bagaimana Kadila bisa membalancing itu semua gitu. Oh, oke. Kenalan dulu kali ya, takutnya tapi belum ada Boleh, boleh. yang kenal nih kalau aku. Halo semuanya, aku Dila dari Ilmu Politik Angkatan 2015. Aku di sini pengen cerita sedikit nih tentang kehidupan aku dulu waktu kuliah gimana, sama mungkin afterlife setelah ilmu politik itu gimana. Nah dulu, kalau misalnya aku bisa ngerangkum kehidupan aku di kuliah, this may sound a little bit weird, tapi aku emang suka belajar. Jadi kayak kalau misalnya ditanya hobi aku apa, mungkin salah satu hobi aku itu belajar. Jadi kayak aku tuh menemukan nggak belajar tuh bukan sebuah keharusan, tapi kayak emang aku tuh senang belajar gitu. That's why I join MUN karena di MUN itu kita setiap minggunya selalu dikasih topik yang berbeda-beda, di kampus yang berbeda-beda untuk kita research, untuk kita belajar di topik-topik tersebut gitu. Jadi uh, aku tuh memang gimana ya, emang melihat kalau persis kalau misalnya learning itu adalah sebuah hal yang harus kita sukai sih, harus kita enjoy gitu. That's why kayak aku merasa kalau misalnya mungkin orang-orang merasa kayak wah apa namanya banyak banget nih kegiatannya dari segala MUN, ISEC, IPOL, HMPS, IPOL, semuanya diikutin. Gimana sih cara ngebalance-nya? Tapi kalau misalnya menurut aku, gimana cara kita ngebalance? Ya kita itu melihatnya bukan sebagai suatu apa ya, bukan sebagai suatu beban atau sebagai suatu keharusan, tapi kita melihatnya sebagai sesuatu yang kita enjoy gitu. Jadi kalau misalnya kita enjoy nih dengan mengajar itu pasti uh, akan balance dengan sendirinya kalau menurut aku gitu. Sama aku sih dulu waktu yang talk show pertama aku juga udah sempat mention, jadi aku itu punya kayak jurnal per year. Jadi kalau misal aku tuh hari itu tuh mau ngapain aja, terus kayak target dalam setahun itu tuh aku mau ngapain aja, dan itu masih aku lakuin sampai sekarang, sampai aku kerja gitu. Jadi kan long story short, jadi dulu itu aku kerja di Shopee dan sekarang aku di di e-commerce kompetitor ya, yaitu aku kerja di Bukalapak, dan aku punya different journal untuk aku dulu kerja di Shopee sama aku dulu kerja di Bukalapak gitu. Jadi di stage yang berbeda dalam kehidupan, di misalnya aku dulu semester 1, sekarang semester 2, atau dulu kerja di A, dulu sekarang kerja di B, itu aku selalu punya jurnal yang beda-beda gitu. Untuk apa? Untuk aku tuh nge-track kira-kira progres hidup aku tuh udah kayak gimana sih. Berat banget ya bahasa ya progres hidup, tapi
benar. Jadi kayak progres aku tuh udah sampai mana sih, terus kayak dari hal-hal yang paling kecil dalam keseharian lo kira-kira gue tuh udah ngerjain apa aja ya, apa yang nggak boleh skip gitu. Bahkan dulu hal-hal sekecil aku harus ngechat Pak Wawan, aku tulis di jurnal itu, soalnya kalau nggak nanti aku lupa gitu. Itu sih kalau menurut aku gimana kita cara ya balance untuk kehidupan kita di kuliah. Jadi pertama kalian harus enjoy nih apa yang kalian lakuin, dan kalian harus pursue learning as a enjoy proses, as apa ya, fun proses, harus dinikmati prosesnya, jangan di lihat sebagai aduh belajar susah banget nih, apalagi misalnya dosennya killer atau misalnya matkulnya susah, ya jangan dilihat kayak gitu sih. Itu semi klasik, tapi menurut aku kayak gitu. Terus yang kedua, harus dibikin juga nih si jurnal itu agar kalian tuh tetap on track, kira-kira apa sih yang kalian tuh harus lakuin, yang kalian belum lakuin, dan yang kalian mau lakuin kayak gitu. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalkan emang Kadira itu melaksanakan segala berbagai macam kegiatan tuh karena ini ya, ibaratnya tuh suka untuk belajar gitu ya. Jadi kesana Betul. sini dan ternyata masuk, itu keren banget sih. Kayak, dan ini sih sebenarnya mungkin kalau yang dihadapin sama mahasiswa gitu ya, terutama nih aku nih sebagai mahasiswa pandemi gitu ya, nggak pernah ke kampus gitu, di rumah aja. Di poin nomor 2 untuk memplanning jurnal gitu ya, itu kan kayak ibaratnya kita planning kita akan ngapain aja nih. Nah itu kan ibaratnya masih menemui kesulitan gitu ya, kayak masih bingung nih ntar proyeknya ke depan bakal seperti apa. Nah mungkin Kadila punya advice gitu nggak sih untuk itu, untuk penyusunan jurnal ke depan kita gitu. Oke, kalau misalnya gimana sih caranya setting up goals di tengah-tengah pandemi? Misal, jadi kalian mungkin kalau yang aku ngerasain ya, karena aku juga ngerasain kan kerja di tengah pandemi itu, jadi kayak nggak ngeliat nih, nggak punya hands on experience tentang apa yang aku lakuin gitu. Terus kalau aku tuh gimana caranya biar aku bisa tetap setting up goals ke depan? Aku selalu mengusahakan kalau aku tuh punya mentor. Jadi mentor di sini adalah aku punya seseorang yang selalu aku bisa look up to, selalu aku bisa rely on, dan aku bisa belajar dari dia gitu. Kalian kalau misalnya tahu drakor startup, kira-kira kayak gitu. Jadi kayak kalian coba memposisikan diri kalian tuh sebagai si Dalmi yang punya mentor si Han Ji Pyong gitu. Karena dalam dunia nyata ketika kalian punya mentor nih, kalian bisa ngeliat, oh sifat mentor gue ini sekarang lagi kayak gini, mungkin selanjutnya kalau misalnya gue mencapai titik A, gue bisa kayak gini juga kali ya, atau gue mungkin bisa bisa sama dia kali ya, kayak gitu. Kayak misalnya dulu aku kalau misalnya di IPOL, aku selalu ngerasa kalau misalnya mentor aku adalah senior-senior aku yang di atas aku, kayak misalnya Kak Ocin yang kemarin lah, itu juga menurut aku salah satu mentor aku sih gitu. Jadi kayak, karena kan kita dulu MUN juga kan. Jadi kayak aku ngelihatnya dia tuh ini aku juga, aku ngelihatnya dia tuh mentor aku juga kayak gitu. Terus kalau misalnya mungkin kalian sekarang nih belum kenal teman-teman yang lain, kamu belum kenal senior-senior yang lain, nggak apa-apa, mungkin kalian bisa kepo ini teman-teman kalian mungkin di hima atau di organisasi yang emang kalian kenal gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya senior, atau misalnya kalian punya superior yang lain, atau mungkin kakak kalian atau mungkin tetangga kalian yang keren banget yang kalian bisa ikutin, kayak gitu sih. Mungkin ketika kalian punya mentor, kalian tuh jadi punya gambaran, oh kira-kira di kehidupan sekarang nih gue langkah ke depannya harus ngapain ya gitu. Kalau misalnya aku sih sekarang ketika aku udah kerja, mentor aku tuh pribadi adalah manajer aku sih, reporting manajer aku alias atasan aku gitu. Jadi kayak dan alhamdulillah manajer-manajer aku tuh selalu welcome nih sama aku kalau misalnya aku pengen nanya-nanya sama mereka, kayak kira-kira step selanjutnya tuh kalau mau aku mencapai ini kayak gimana ya, kayak gitu. Dan jangan pernah takut untuk nanya asli. Kalau misalnya kalian mikir kayak nanti kalau misalnya nanya ke sini dijelekin gak ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku gak ada orang yang kebanyakan nanya itu annoying, dan gak ada pertanyaan yang sebenarnya tuh nyebelin, karena kadang-kadang kita suka pikir kayak kalau aku nanya gini bakal ini nggak ya, bakal annoying nggak ya si senior aku. Padahal kalau menurut aku ya, aku sebagai senior kalau misalnya ada junior yang nanya ke aku tuh bakal sangat senang, dan bakal kayak ih dia nanya ke aku loh, aku harus ngasih advice yang baik nih buat dia, kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian kepo nih si senior-senior siapa aja yang bisa dijadiin mentor gitu, mungkin kalian bisa lihat di previous
anggota-anggota hima mungkin kan bisa di reach out gitu ya, atau anggota untuk di reach out gitu sih. Oke, itu udah ada tips and trick nih ya buat teman-teman semua. Jadi pandemi bukanlah alasan kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Betul betul. Nah, ini sih Kak, aku kepo banget nih. Kan selain kehidupan di internal ilmu politik lah, internal kampus juga, Kak Dila ini magang di DPRD, Sekretariat dari Kota Bandung, bahkan sampai di ASEAN Sekretariat nih. Nah, yang aku kepo itu ya, dari berbagai macam big event lah, atau peristiwa besar di kehidupannya Kak Dila selama di kampus, kira-kira apa sih peristiwa yang emang benar-benar membekas banget gitu, berkesan banget buat Kak Dila gitu? Hmm, kalau untuk yang membekas banget itu mungkin ketika aku MUN kali ya, karena kan aku MUN 2 kali. Jadi yang pertama itu aku berangkat sebagai head delegate atau ketua delegasi gitu kan. Jadi aku jadi ketuanya si delegasi-delegasi aku lah gitu. Nah itu tuh kenapa membekas? Karena aku tuh yang pertama itu belum pernah ke US sama sekali dan aku di situ posisinya harus jadi head del mereka semua. Jadi itu dulu aku punya FA, punya faculty advisor, jadi faculty advisor, jadi kayak mentornya gitu deh. Jadi faculty advisor, head delegate, baru nih delegasi-delegasi yang lain kayak gitu. Nah di situ tuh aku belum pernah ke Amerika, kayak aku nggak tahu tuh di Amerika tuh kayak gimana, bentukannya kayak gimana, terus kayak mau ngomong apa di Milan juga nggak tahu. Tapi di situ tuh aku belajar gimana caranya aku kerjasama nih sama FA aku, sama delegasi-delegasi yang lain untuk bisa uh, bikin pengalaman yang sebaik-baiknya. Kayak kita nggak mikir di situ mau menang atau kalah, yang penting kita bikin pengalaman yang membekas buat kita semua, yang berguna untuk kita ke depannya gitu. Dan dari pengalaman itu aku berangkat lagi nih tahun depannya ke US lagi, tapi sebagai faculty advisor. Nah di sebagai faculty advisor ini menurut aku sangat lebih challenging karena di sini aku tuh harus ngajarin nih delegasi-delegasi yang mau berangkat untuk MUN gitu. Dan di situ basicnya aku adalah anak IPOL, bukan anak HI. Which is kalau misalnya kan mau sebenarnya ranahnya HI ya, tapi di situ aku IPOL. Tapi kayak ya udah aku berusaha untuk belajar, dan again and again kayak karena aku memang suka nih learning proses dari belajar itu sendiri. Jadi ya udah aku menganggapnya kayak oh ya udah mungkin jadi ketika aku belajar jadi SEI banyak hal-hal lain positifnya yang bisa aku dapat gitu gitu sih, itu yang paling membekas buat aku. Dan pada akhirnya si MUN ini nih yang menurut aku tuh paling membekas di pengalaman kuliah aku, karena sebenarnya align dengan apa yang aku pelajari di policy gitu. Jadi sebenarnya kan kalau di MUN itu kayak banyak kayak banyak konsep-konsep, banyak komite-komite itu yang harus kita pelajari kan. Dan beberapa komite itu memang kita pelajari juga di ilmu politik, kayak misalnya si DISEC. Si DISEC itu Disarmament and Security Community. Uh, dia itu dia itu tuh belajar tentang keamanan politik, keamanan gitu. Jadi security politik gitu. Jadi aku juga lumayan belajar di situ. BTW udah kedengeran belum ya suaranya? Kok halus ya Kedengaran kedengeran? sih Kak sebenarnya, kedengaran kok. Cuman mungkin agak ke apa namanya, agak mendem, cuman masih bisa kedengaran sih. Oh gitu, Masih. oke oke. Hmm. Oke. Menarik ya. Jadi emang MUN, siapa sih yang nggak pengen MUN gitu ya mungkin, apalagi jadi faculty advisor, head of delegate, keren banget sih Kak. Serius. Terus nih aku mau nanya nih ke ini ya, life after ilmu politik lah bisa dibilang. Kak Dila ini sempat di Shopee dan sekarang di Bukalapak gitu ya. Dan kalau misalnya aku lihat di sini, ini sangat berkaitan dengan brand dan dengan manajerial gitu ya kayak. Nah, kira-kira kan mungkin itu ibaratnya agak berbeda ya sama disiplin ilmu politik mungkin secara keilmuan. Nah, itu gimana ceritanya Kak Dila sampai bisa memutuskan untuk ada di situ gitu? Oke, kalau misalnya kenapa nih aku mau jadi pindah ke e-commerce dari bidang ilmu politik. Jadi sebenarnya tuh dari pertama aku nggak pertama sih ya, dari tengah ke akhir deh belajar di IPOL, aku sebenarnya merasa kayak aduh kayak gue nggak cocok deh di IPOL gitu. Kayak kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya di IPOL mau jadi apa tuh kayaknya mikir gitu loh, kayak aduh gue mau jadi apa ya di IPOL, kayaknya nggak ada pekerjaan di IPOL tuh yang sesuai dengan passion aku gitu. Kalau mungkin kan kalau teman-teman di IPOL lain kan kayak wah keren nih jadi researcher atau misalnya kerja di instansi pemerintah gitu-gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh kayak aduh kayak gue nggak bisa deh kerja di situ gitu, kayak emang nggak sesuai passionnya gitu. Tapi karena ya udah karena aku belajar di situ, jadi coba nih aku belajar dengan sebaik mungkin dulu nih di IPOL gitu. Jadi
ketika aku semester 5 atau 4 gitu kalau nggak salah itu emang aku udah apply intern kayak Shopee dan Tokopedia gitu. Jadi kayak emang aku tuh goalsnya kayak aku pengen ke e-commerce kayak gitu. Kenapa ke e-commerce? Karena aku ngeliatnya e-commerce itu adalah industri yang lagi berkembang sih gitu. Jadi kayak aku ngeliatnya oh dalam beberapa tahun ke depan e-commerce ini akan jadi gede banget di Indonesia di dunia kayak gitu. Jadi aku ngeliat kalau misalnya aku terjun ke sini mungkin akan banyak hal baru dan akan banyak insight-insight yang bakal aku dapet di e-commerce kayak gitu kan. Terus um, terus kayak akhirnya tapi ketika semester 5 itu aku nggak diterima nih di Tokopedia. Sorry di Shopee. Jadi di Shopee ini aku nggak diterima tapi kemudian aku diterima di Tokopedia gitu. Tapi aku ngambil akhirnya karena aku disuruh skripsian gitu. Tapi dari situ akhirnya aku berangkat belajar untuk nanti nih kalau misalnya mau lulus aku mau kerja di e-commerce aja kayak gitu. Sebenarnya ada sih cita-cita yang agak menyerempet ilmu politik yang aku pengen itu pengen diplomat. Tapi karena belum juga openingnya dikit dan emang belum ada kesempatan ke sana, jadi aku belum bisa nih ke sana gitu. Jadi kayak selain pengen jadi diplomat, aku pengen banget nih berkarir di e-commerce gitu. Akhirnya sebelum lulus aku tuh apply ke e-commerce dan alhamdulillah sebelum lulus itu aku dapet di Shopee gitu. Jadi aku kan sidang tuh kalau nggak salah tanggal 13 Agustus terus ya tanggal 20 Agustus itu aku udah masuk kerja karena aku emang udah diterima kerja Oh, tuh sebelum lulus gitu. Jadi emang goals aku tuh emang aku lulus aku pengen kerja di e-commerce gitu. Itu salah satunya sih salah satu tips juga nih buat teman-teman semua mungkin kalau misalnya sebelum lulus tuh udah harus apply di intern atau misalnya full time atau misalnya kontrak itu pun nggak apa-apa yang penting kalian tuh setelah kalau misalnya emang pengen kerja kantoran gitu kalau misalnya kalian emang pengen coba sebelum lulus itu udah apply dulu gitu jadi ketika nanti kalian selesai kuliah nih udah tinggal masuk kerja aja gitu. oh my God, keren ya. Tadi yang emang ibaratnya ngerasa ada ketidakcocokan gitu, tapi masih bisa berprestasi, keren banget sih. Mantap sih Kadila. Thank you. Menarik sih, dan mungkin nih buat teman-teman yang mau nanya tentang seputar kehidupan Kadila atau tips and trick, bisa langsung komen aja mengenai pertanyaannya, nanti bakal dijawab secara eksklusif oleh Kadila langsung nih. Kayak mungkin teman-teman yang lagi nyusun gitu ya, teman-teman senior-senior atau mungkin yang lagi ingin apa namanya internship di mana gitu, bisa langsung tanya aja ke Kadila gitu ya. Sambil kita nunggu pertanyaan, Kadila kira-kira selama kerja di e-commerce atau selama kerja di bukan e-commerce, selama kerja di bidang yang berbeda dari keilmuan sebelumnya, kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang sekiranya atau enggak cerita-cerita yang memang berkorelasi dengan hal itu gitu? Jadi ketika aku nyebrang terus ada pengalaman yang aku harus adaptasi gitu ya dari IPO ke yang beda gitu. Sebenarnya banyak sih. Jadi kan kalau misalnya aku sekarang di Bukalapak itu sebagai brand relationship manager dan itu tuh aku megang brand-brand di Bukalapak kayak misalnya Real Food, Sido Muncul, Betadine, Hansaplast kayak gitu. Dan setiap minggu itu aku harus present nih ke manajer aku tentang business review performance dari brand-brand ini which is kayak waktu awalnya tuh aku kayak aduh bisnis gimana cara bikinnya gue gak tahu gitu kan tapi akhirnya ya udah coba aja nih belajar untuk bikin si review performance ini dan awalnya memang susah sih ketika kita masuk e-commerce masuk di business development dengan kita background ilmu politik karena kayak dulu aku pakai Excel aja tuh kan nggak pernah kan kayak waktu kuliah kan nggak pernah pakai Excel sementara sekarang kerja tuh full pakai Excel jadi harus emang ada adaptasi di situ sih dan emang harus catch up nih dengan apa yang disuruh anak superior kita gitu sama aku sering ikut ini sih kayak course-course yang misalnya di Coursera atau misalnya di Harvard website tuh juga ada sih jadi kayak free course gitu free marketing course business development course terus University of Pennsylvania juga setahu aku ada gitu jadi kayak aku sering ngambil course atau certification yang berhubungan dengan business development sama marketing gitu.
Itu Oke. sih biar aku tuh nggak buta-buta banget lah nanti ketika ditanya gitu kan biar bisa jawabnya. Ini sih, ini ada pertanyaan dulu dari Revina ya. Katanya, Kak, cara join Moon tuh gimana katanya? Oke, oh pas banget nih, aku sekalian promosi ya. Jadi, kalau misalnya kalian mau ikut MUN itu, jadi tuh setiap MUN itu ada submission date-nya. Jadi mereka itu tuh setiap setahun sekali emang bukan nih untuk join ke MUN mereka. Nah, kebetulan banget nih Harvard National Model United Nation yang emang aku ikutin kemarin itu kita mau buka, mau oprek mau open recruitment untuk Achievement 2022 dan 2022 dan hopefully Achievement 2022 itu kita udah Achievement di sana udah offline lagi karena kemarin kan online kan gitu. Nah caranya itu kalian buka unpad underscore achievement. Nah nanti kalian coba ada follow terus kepoin di sana biasanya nanti akan dikasih tahu nih akan disounding sama faculty advisor-nya kapan untuk tanggal-tanggal open recruitment-nya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, Kak, susah nggak sih ikut MUN tuh seleksinya? Seleksinya aku nggak bisa bilang susah, tapi nggak bisa bilang gampang juga, karena seleksinya itu sebenarnya tergantung dari gimana kalian bikin si submission-nya. Jadi biasanya tuh yang dikasih untuk sesi itu adalah motivation letter, terus kayak kalian disuruh bikin essay gitu, sama CV. Nanti kalau misalnya kalian lolos nih, sudah screeningnya udah bagus, baru nanti kalian akan datang untuk interview sama simulation. Jadi kan akan MUN simulation gitu. Dan baiknya sebelum MUN simulation, kalian udah tahu dulu ya, si MUN tuh ngapain aja sih gitu. Jadi kan kalian udah tahu nih kapan harus raise pelakar, terus nanti kalau misalnya mau raise motion gimana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah, biasanya tahap terakhir itu interview dan sign kontrak. Kenapa sign kontrak? Karena kita itu punya kontrak belajar sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan itu kalian harus komit untuk belajar sama MUM setiap seminggu sekali gitu. Gitu deh. Terus kalau misalnya ada yang nanya lagi kayak, Kak bayarnya gimana? Nah bayarnya itu biasanya kita ada sponsor sih. Memang sponsornya itu nggak di cover 100%, tapi lumayan banyak sih sponsor yang biasanya kita dapat. Dan biasanya alumni-alumni SMA itu juga suka ngajar ke kita dan suka ngasih inilah suka ngasih bantuan bala bantuan gitu ke kita. Dan for your record kita udah punya alumni SMA udah jadi diplomat beneran namanya Kak Yoga. Itu udah jadi diplomat sekarang dia angkatan 2012 kalau nggak salah tapi HI itu. Itu deh. Jadi kalau misalnya ikut SMA jangan lupa ya ke Unpad underscore SMA. Oke, itu mungkin buat Revina bisa langsung diakses webnya dan langsung join kali ya. Mm-mm. Gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak Dila dari baik banget, baik gue banget ya. Kak Dila, framework di Bukalapak seperti apa ya? Frameworknya maksudnya kayak pace kerjanya kah atau kayak lingkungannya gitu? Kalau misalnya emang tentang space kerja sama lingkungannya, menurut aku kalau di Bukalapak itu sangat friendly sih orang-orangnya, terus good vibes banget. Jadi kayak aku nih sama orang-orang Bukalapak jarang banget digangguin kayak weekend atau misalnya malam-malam gitu aku jarang banget digangguin karena kayak emang mereka respect boundaries antara work time sama uh, free time kayak gitu. Nah terus tapi challenge-nya adalah kalau menurut aku ya di Bukalapak itu tuh umurnya itu uh, umur pekerjaannya itu lebih ke yang mid to senior level. Karena jujur aja aku tuh di tim aku tuh aku paling muda gitu. Jadi kayak si tim-tim aku yang lain tuh emang lebih tua, udah umurnya lumayan gitu jauh sama aku. Jadi emang aku harus lebih menyesuaikan nih gimana caranya aku bisa membaur sama mereka tapi improfesional tapi juga santai lah gitu nggak terlalu kaku gitu sih. Jadi kalau misalnya comparison gimana sih kerja di Shopee sama kerja di Bukalapak, kalau menurut aku untuk atmosfernya di Shopee itu lebih dinamis, lebih anak muda gitu, kayak lebih have fun and all that. Jadi kalau misalnya di Bukalapak itu kita lebih orang lebih tenang atmosfer kerjanya gitu mungkin karena umurnya juga lebih gitu senior sih umurnya gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya lebih enak yang mana menurut aku enak dua-duanya sih. Jadi kayak ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya yang have fun banget, yang anak muda banget nih ini di Shopee, tapi kalau bisa buka lapak tuh yang tenang, terus kayak stabil aja gitu kerjanya kayak gitu sih. Ah, oke, jadi emang ini ya ada perbedaan vibes kantor gitu ya mungkin ya. Betul, ada perbedaan size kantor ini.
Oke, menarik, menarik. Ada lagi gini yang pengen nanya sama Kak Dila, nanya apa aja deh tentang kerjaan atau mungkin tentang pengalaman waktu kuliah gitu, langsung tanya aja di kolom komentar guys. Kira-kira nih Kak Dila, mungkin kan tadi Kak Dila ini suka membuat jurnal, ibaratnya proyeksi ke depan akan seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu, setelah Kak Dila udah ada di Shopee, udah ada di Bukalapak, yang dimana dulu Kak Dila tuh bermimpi ada di situ, kira-kira mimpi sebesar apa lagi sih atau langkah apa lagi yang akan Kak Dila ambil gitu rencananya? Apa ya, mungkin kalau misalnya sekarang aku pengen lanjut kuliah lagi sih gitu. Jadi kan bulan Juni ini tuh aku 2 tahun kerja, jadi mungkin ya sekitar tahun depan lah mungkin aku mau ambil sekolah lagi sih gitu. Nah terus kalau misalnya goals ke depannya mungkin aku kayak pengen bikin youth organization gitu sih. Tapi untuk membahas apa dan untuk kira-kira konsepnya gimana nih nanti bakal masih aku crafting sih gitu. Cuma nanti untuk kedepannya mungkin goals aku ada dua itu sih. Jadi aku pengen sekolah lagi sama aku bikin youth organization ini. Oke, menarik ya. Keren sih, emang keren banget. Oke, kira-kira masih ada nggak nih yang pengen nanya-nanya nih sama Kak Dila dari para pemirsa di sini? Oke, kita ada satu pertanyaan nih. Eh, oh ini ada pertanyaan dari Aultron. Gimana caranya Kak bisa magang di DPRD katanya? Kenapa aku bisa magang di DPRD? Kalau misalnya yang di DPRD provinsi itu sebenarnya didaftarin sama Pak Hendra. Karena waktu itu sebenarnya magang ini kan, magang IPO. Jadi Pak Hmm. Hendra tuh yang udah ngedaftarin lalala segala macam. Ya udah aja aku masuk di situ. Tapi yang satu lagi yang di DPRD kota ya kalau ya yang di Kota Bandung itu tuh aku ditawarin sama Fadil, sama Fadil Kube namanya ada temen aku itu. Jadi kayak waktu itu dia udah magang duluan di situ dan kebetulan lagi ada lowongan nih untuk magang di situ dan kebetulan tuh aku di situ lagi semester yang skripsian skripsian tapi kayak kelasnya dulu dikit jadi kayak kalau misalnya mau magang tuh bisa gitu jadi aku magang di situ gitu terus mungkin kalau misalnya kenapa aku bisa magang di ASEAN aku waktu itu tuh sebenarnya magang di ASEAN bukan di ASEAN-nya tapi di ASEAN Foundation di organisasinya ASEAN gitu nah tapi kemudian ternyata ada opening nih di ASEAN organisasinya gitu bukan di ASEAN Foundation-nya akhirnya aku di oper ke sana di refer ke sana gitu jadi aku magangnya di ASEAN Organization-nya deh. Oh iya iya. Iya. Ya berarti kita harus banyak-banyak ini ya. Kita harus mencari banyak informasi dan relasi juga kali ya untuk Betul bisa betul betul dan penting terus juga sih kalau misalnya kalian di semester 4, semester 5 itu kayak semester yang tengah-tengah banget itu udah harus mulai nyari magang-magang gitu sih karena emang bakal membantu banget nih magang-magang ke depannya untuk kalian setelah lulus tuh bakal kayak gimana gitu. Jadi akan memudahkan relasi, koneksi, terus kayak kayak kalian ke depannya tuh ketika kalian ambil magang tuh juga akan lebih mudah. oh iya betul. Setuju setuju setuju. Oke, boleh nih ada yang mau nanya lagi nggak nih kira-kira nih guys? Kayak pengalaman nih Kak Dio tuh banyak banget dari MUN, magang sampai pekerjaan. Pengen bisa diulik lah ya, seru banget sih. Sedikit kita berbicara lagi nih Kak tentang kehidupan di masa kuliah. Gimana sih pengalamannya Kak Dila jadi wakil presiden di HMPS IPAL? Seru nih, Gimana berdedikasi pengalamannya ya. mungkin kalau misalnya ada kayak gimana mungkin yang bisa cerita tuh teman-teman aku kali ya kayak Alka
Nuril, Alif, yang bisa cerita banyak mereka. Karena yang justru yang membantu aku nih ketika aku jadi presiden tuh sebenarnya teman-teman aku sih, karena yang banyak nge-backup kerjaan aku. Karena itu kok waktu itu aku jadi presiden, jadi wakil Bima tuh aku jadi head del di MUN juga, jadi kayak bener-bener konflik gitu. Jadi banyak di backup sih sebenarnya kerjaan-kerjaan aku sama teman-teman aku nih gitu. Eh, tapi di sana aku juga belajar sih gimana caranya aku manage waktu nih dengan sebaik mungkin antara MUN sama Hima, karena kan itu bener-bener dua posisi penting dan sama-sama tapi jadwalnya suka nabrak gitu kan. Jadi aku bener-bener coba bikin skala prioritas di antara dua organisasi itu, jadi gak nabrak nih dua-duanya. Dan untuk belajar juga nih biar IPK-nya nggak turun gitu. Tapi aku sempet sih ada masa dimana IPK aku turun, tapi sebenarnya bukan saat hima atau saat MUN sih gitu. Justru kayak di saat aku lagi nggak ikut apa-apa malah turun IPK-nya gitu. Jadi akhirnya aku ikut, ya udahlah gue ikut yang lain-lain aja lagi gitu. Nggak tahu malah naik lagi IPK-nya gitu. Oke, menarik ya. Kayak kayak emang emang kadang ada yang harus dikorbankan juga kali ya, apalagi Betul. dengan kesibukan yang sebanyak itu gitu. Oke, sebenarnya kita udah ada di penghujung acara sih Kak. Nah, kira-kira Kak Dila punya ini nggak sih tips yang bisa dibagiin sama teman-teman untuk bisa berjalan ke depannya dan apa ibaratnya memplanning jalan ke depannya seperti apa? Oke, kalau tips dari aku nih mungkin buat teman-teman semua jangan takut nih kalau misalnya mau ngambil langkah apapun di dalam kehidupan. Misalnya nih ketika kamu lulus kamu pengennya kerja di perusahaan A, padahal anak IPOL tuh jarang banget yang masuk ke sana. Nggak apa-apa, coba aja. Coba aja make your own way, make your own path ke jalan itu, karena siapa tahu nih kamu akan jadi pembuka untuk anak-anak IPOL selanjutnya untuk masuk ke jalan tersebut gitu. Dan di dunia ini tuh bener-bener nggak ada yang nggak mungkin. Kadang kan mungkin kita suka mikir aduh Ipo kerjanya terbatas nih, Ipo kerjanya di sini doang, kerja di sini doang, padahal enggak loh. Kerja di jadi anak Ipo itu sebenarnya banyak lahan kerjanya, tapi kembali lagi nih gimana kita untuk membranding diri kita sendiri, gimana kita untuk memperkaya kemampuan diri kita sendiri. Jadi ketika kita lulus dari Ipo banyak nih perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang mau nerima kita gitu. Nah ya pesan untuk himpunan tahun ini, semangat walaupun kalian online bikin acara, bikin proker semuanya online, tapi hopefully nanti semuanya akan segera berjalan dengan lancar lagi. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian tetap stay in touch, jangan gara-gara kalian online jadinya kayak jarang ketemu atau apa segala macam. Tetap harus kompak, tetap harus satu keluarga, satu suara, karena seperti yang aku bilang sama Alka, dulu waktu zaman kita jadi ketua dan wakil, kita ini satu keluarga. Jadi apapun yang kita hadapi itu kita hadapin bareng-bareng gitu. Jangan ada yang satu sedih, kita nggak tahu, yang satunya lagi marah kita juga nggak tahu. Jadi apapun masalahnya kita hadapin bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dila untuk segala advice masukannya. Berguna banget dan sangat-sangat berarti banget ya. Terima kasih juga udah nyempetin waktunya nih untuk ngabuburit bareng kita, bareng HMPS IPO Unpad. Dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf juga nih kalau misalkan dalam pelaksanaan kita masih banyak kekurangan dan kesalahan gitu kayaknya. Ya sama-sama, semangat ya semuanya. Thank you untuk Iya, kesempatannya, thank you untuk waktunya. iya. Sekali lagi terima kasih Kak. Mangga mungkin kalau Kak Dila ingin melanjutkan agendanya. Oke, thank you, see you Iya, semuanya. dadah. See you. Oke, teman-teman baik. Jadi itu adalah rangkaian kupas tuntas ilmu politik pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyimak dan mengikuti kegiatannya. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat banget buat teman-teman semua, terutama memberikan insight dan inspirasi baru. Sekian dari aku, dari Zain Arifin. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngabuburit dan berbuka puasa ya teman-teman. Dadah.